Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan materi tentang accounting system untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, sebelum itu, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Azul Faiza Naila Azharo dengan MPM akhir 217. Yang kedua ada Dwi Sarifah Nurahila dengan MPM akhir 229. Yang ketiga ada Jenita Ramadhani Riswanto dengan MPM akhir 240. Kemudian yang keempat ada Melody Reni Vania Sihontang dengan MPM akhir 249. Dan yang terakhir adalah Muhammad Fikri Raka Andarwa dengan MPM akhir 250. Nah, pada pemaparan materi kali ini saya akan memaparkan mengenai sistem akuntansi, buku besar pembantu, dan juga jurnal khusus. Apa sih sistem akuntansi itu? Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan suatu informasi keuangan serta operasional suatu bisnis. Nah, sistem akuntansi ini dapat berbeda-beda pada setiap perusahaan, tergantung pada kompleksitas bisnisnya. Tanpa sistem ini, perusahaan akan kesulitan dalam memantau kinerja ataupun membuat keputusan operasional. Nah, lalu bagaimana sih sistem ini dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Proses pengembangan yang pertama yaitu menganalisis, seperti bagaimana proses transaksi yang terjadi atau apa informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer. Yang kedua yaitu merancang atau mendesain, seperti menentukan format dokumen, alur pencatatan yang akan digunakan, atau menentukan struktur chart of accounts. Dan langkah yang terakhir yaitu mengimplementasikan, dengan bagaimana kita menerapkan sistem tersebut dan melatih penggunaan serta uji coba sistem. Belum berhenti di sini karena pengembangan sistem bersifat berkelanjutan, yang artinya setelah sistem diterapkan, masukan dari pengguna akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan sistem. Sebagai bagian dari proses pengembangan, tahap desain sistem akuntansi berperan penting dalam menentukan bagaimana data akan dikumpulkan, diproses, dan dilaporkan, mencakup pengendalian internal dan metode pemrosesan informasi. Pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk melindungi aset dari penyalahgunaan, memastikan keakuratan informasi bisnis, serta menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Contohnya, dengan pemisahan tugas, persetujuan dan otorisasi sebelum pengeluaran uang, dan audit internal berkala. Sedangkan metode pemrosesan adalah cara sistem akuntansi dalam mengumpulkan, meringkas, dan melaporkan informasi akuntansi yang bisa dilakukan secara manual ataupun terkomputerisasi. Nah, dalam metode pemrosesan secara manual atau yang istilahnya sistem akuntansi manual, semua pencatatan dilakukan secara fisik, mulai dari pencatatan semua transaksi ke dalam jurnal serbaguna 2 kolom hingga posting ke buku besar satu persatu. Sistem ini cocok digunakan untuk usaha yang kecil karena mudah digunakan jika transaksi belum terlalu banyak. Tapi, jika usaha yang semakin besar, sistem ini menjadi tidak efisien karena jumlah transaksi yang semakin banyak namun pencatatannya hanya menggunakan jurnal serbaguna, sehingga dibutuhkanlah buku besar pembantu dan jurnal khusus. Buku besar pembantu itu apa sih? Buku besar pembantu adalah kumpulan akun-akun individual yang memiliki karakteristik sejenis dan dikelompokkan terpisah dari buku besar utama. Terdapat 2 jenis buku besar pembantu yang paling umum, yaitu buku besar pembantu piutang yang berisi daftar akun pelanggan dan buku besar pembantu utang yang berisi daftar akun pemasok. Buku besar pembantu ini digunakan perusahaan agar dapat mengetahui rincian akun individu, seperti pelanggan atau pemasok tertentu tanpa harus menelusuri seluruh catatan dalam buku besar utama. Tapi tak hanya itu, banyak juga perusahaan yang membuat buku besar pembantu untuk akun-akun lain tergantung pada kebutuhan informasi perusahaan. Sedangkan jurnal khusus sendiri merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat jenis transaksi tertentu yang sering terjadi di perusahaan agar proses pencatatan menjadi lebih cepat, efisien, dan tidak menumpuk hanya di jurnal umum atau di jurnal serbaguna saja. Terdapat 4 jenis jurnal khusus, diantaranya yang pertama yaitu jurnal pendapatan atau revenue journal, yang digunakan untuk mencatat penjualan jasa atau barang secara kredit yang nantinya akan memengaruhi buku besar pembantu piutang.
Jurnal yang kedua yaitu jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, yang digunakan untuk mencatat setiap penerimaan tunai seperti pembayaran dari pelanggan ataupun pendapatan lain. Jurnal ini akan sangat mempengaruhi akun kas. Jurnal yang ketiga yaitu jurnal pembelian atau purchase journal, yang digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Jurnal ini akan mempengaruhi buku besar pembantu utang. Dan jurnal yang keempat yaitu jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran tunai seperti pembayaran ke pemasok atau biaya operasional. Jurnal ini akan sangat mempengaruhi akun kas ataupun buku besar pembantu utang. Baik, selanjutnya yaitu jurnal pendapatan. Jurnal pendapatan atau lebih tepatnya jurnal penjualan mencatat seluruh penjualan baik secara tunai maupun kredit. Transaksi-transaksi yang dicatat dalam jurnal pendapatan yaitu pertama penjualan secara kredit maupun debit atau cash, yang kedua yaitu pendapatan bunga, yang ketiga yaitu pendapatan sewa, yang keempat yaitu pendapatan royalti, dan yang kelima yaitu pendapatan lain-lain. Untuk contoh jurnal pendapatan dapat dilihat dalam slide PPT. Baik, selanjutnya yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas dan jurnal pendapatan tidak sama. Meskipun keduanya berkaitan dengan transaksi penjualan, jurnal penerimaan kas secara khusus hanya mencatat transaksi penerimaan uang tunai, termasuk dari penjualan tunai dan pelunasan piutang. Untuk contoh transaksi yang terjadi pada jurnal penerimaan kas, yang pertama yaitu penerimaan uang secara tunai dari penjualan, yang kedua yaitu penerimaan uang dari piutang pelanggan, yang ketiga yaitu penerimaan uang dari pinjaman bank atau investor, yang keempat yaitu penerimaan uang bunga, yang kelima yaitu penerimaan lain-lain, yang keenam yaitu penerimaan pengembalian uang dibayar di muka, yang ketujuh yaitu penerimaan pengembalian uang pajak. Untuk contoh jurnal penerimaan kas dapat dilihat dari slide PPT. Selanjutnya ada akun kontrol piutang usaha dan buku besar pembantu. Sini akun kontrol piutang usaha ini merupakan sebuah akun yang meringkas atau mencatat total seluruh piutang milik perusahaan secara umum. Lalu untuk buku besar pembantunya sendiri ini berfungsi untuk mencatat atau menampilkan rincian piutang dari setiap pelanggan yang datang ke suatu perusahaan. Nah, kedua hal ini merupakan sesuatu yang sangat berkaitan. Jadi sehingga keduanya ini harus memiliki keseimbangan agar tidak ada kesalahan dalam pencatatan laporan. Dapat dilihat pada contoh tersebut bahwa controlling dan buku besar ini memiliki total hasil akhir yang sama, yaitu 5.650 dan di controllingnya sendiri ini secara umum, dan di buku besar terdapat detailnya, yaitu dari aksesoris dari Clear, Repzone, Web Cantina, dan itu semua di total ketemu hasil akhirnya. Oke, lanjut. Di sini ada jurnal pembelian dan jurnal pembayaran secara tunai. Ini jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian barang atau perlengkapan yang dilakukan secara kredit oleh perusahaan. Di sini perusahaan itu belum membayar barang saat dibeli dan pembayaran akan dilakukan saat nanti. Lalu untuk jurnal pembayaran secara tunai, di sini merupakan jurnal untuk mencatat semua transaksi yang melibatkan pengeluaran uang secara tunai, seperti pembayaran utang, pembelian tunai, pembelian secara tunai jadi tidak di kredit ya, lalu pembayaran sewa dan biaya lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. Lalu di dalam jurnalnya ini di sini terdapat tanggal transaksi, lalu akun yang didebit biasanya ada di barang atau perlengkapan yang dibeli, lalu ada akun yang dikredit,
ada di hutang usaha atau nama pemasok dari perusahaan tersebut. Lalu ada jumlah transaksi, debit kredit, dan ada kolom referensi sebagai penanda bahwa transaksi ini sudah dicatat di buku besar. Lalu untuk yang pembayaran secara tunai sama seperti pembelian, yaitu ada tanggal, ada akun yang didebit berupa akun yang menerima pembayaran tersebut, lalu akun yang dikredit berupa kas karena uang yang kita miliki sudah diberikan atau dibayar kepada penjual atau pemasok. Lalu ada jumlah transaksi dan kolom referensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akun kontrol hutang usaha dan buku besar pembantu. Akun kontrol hutang usaha berfungsi untuk menunjukkan total seluruh utang perusahaan kepada para pemasok, sedangkan buku besar pembantu berisi rincian saldo utang untuk setiap pemasok secara terpisah. Keduanya harus saling berhubungan dan memiliki jumlah yang sama agar pencatatan keuangan tetap akurat. Jika saldo akun kontrol tidak sama dengan total di buku besar pembantu, berarti ada kesalahan pencatatan yang harus diperbaiki. Contohnya, pada tabel di slide ini kita bisa lihat bahwa total saldo akun kontrol sebesar $2.410 sesuai dengan total dari daftar saldo masing-masing pemasok, yaitu Donnelley Supplies, Howard Supplies, dan lainnya. Ini menandakan pencatatan sudah benar dan seimbang. Kesimpulannya, akun kontrol memberikan gambaran total, sementara buku besar pembantu memberikan detail per pemasok. Keduanya penting untuk menjaga keakuratan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi terkomputerisasi. Sistem ini digunakan oleh banyak perusahaan karena dapat mempermudah dan mempercepat proses pencatatan transaksi keuangan. Pada sistem ini, setiap transaksi dicatat melalui jurnal elektronik dan secara otomatis langsung diposting ke buku besar tanpa perlu dilakukan secara manual. Hal ini membuat proses pencatatan menjadi lebih akurat dan efisien, sehingga meminimalkan kesalahan. Selain itu, sistem ini juga menampilkan saldo akun secara real-time, yang artinya informasi keuangan dapat langsung diketahui kapan saja. Hal ini sangat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang cepat dan juga tepat. Salah satu contoh program yang sering digunakan adalah QuickBooks. Melalui QuickBooks, pengguna dapat yang pertama, membuat faktur atau invoice elektronik ketika perusahaan memberikan jasa atau menjual barang kepada pelanggan. Yang kedua, mencatat penerimaan pembayaran dari pelanggan melalui form elektronik terima pembayaran. Data pembayaran ini akan otomatis mengurangi saldo piutang pelanggan di sistem. Yang ketiga, sistem ini langsung menyusun laporan keuangan otomatis seperti saldo piutang pelanggan, biaya yang diperoleh oleh pelanggan, serta laporan penerimaan uang tunai. Dengan adanya sistem akuntansi terkomputerisasi seperti ini, pekerjaan akuntansi menjadi lebih mudah, cepat, dan juga efisien, sekaligus membantu perusahaan dalam menjaga ketelitian data keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah kegiatan melakukan transaksi bisnis melalui internet. Contohnya seperti membeli dan menjual barang atau jasa secara online. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce. Secara umum ada dua jenis e-commerce, yaitu yang pertama B2C, yaitu business to customer, ya berarti transaksi antara perusahaan dengan konsumen langsung. Contohnya adalah Amazon.com, dia menjual berbagai produk ke pelanggan. Amazon menjual produk langsung ke pelanggan melalui website dan aplikasinya, mulai dari buku, pakaian, elektronik, hingga makanan. Jadi, konsumen bisa memesan barang dari rumah tanpa harus pergi ke toko. Amazon lalu akan mengirimkan barangnya ke alamat pembeli. Sederhananya, Amazon adalah toko serba ada di internet yang langsung menjual barangnya ke pembeli secara individu.
Nah, jenis B2C ini yang paling sering kita temui sehari-hari seperti ketika kita belanja di Tokped atau Shopee. Kemudian yang kedua ada B2B, business to business, yang berarti transaksi antar perusahaan dengan perusahaan lain. Contohnya ada Union Pacific Corporation, perusahaan kereta api yang menggunakan situs web untuk memesan layanan transportasi barang. Jadi, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pengiriman barang besar, misalnya pabrik atau distributor, akan bekerja sama dengan Union Pacific melalui sistem online mereka. Yang ketiga, kita akan membahas tentang manfaat internet dalam bisnis. Internet membantu meningkatkan kecepatan dan efisiensi transaksi. Selain itu juga jual beli, internet juga dimanfaatkan dalam perencanaan dan pengelolaan bisnis melalui beberapa sistem. Nah, sistem itu apa saja sih? Yang pertama ada manajemen rantai pasokan, SCM, supply chain management. Nah, aplikasi internet digunakan untuk merencanakan kebutuhan pasokan serta mengatur kerjasama dengan pemasok agar barang selalu tersedia tepat waktu. Nah, yang kedua adalah manajemen hubungan pelanggan, CRM, yaitu Customer Relationship Management. Aplikasi internet membantu mengatur hubungan dan komunikasi dengan pelanggan. Misalnya melalui email, terus promosi online, atau layanan pelanggan otomatis. Yang ketiga atau C, itu manajemen siklus hidup produk, PLM, Product Life Cycle Management. Itu aplikasi internet digunakan untuk mengatur proses pengembangan produk dari ide awal, produksi, hingga evaluasi setelah produk tersebut dijual. Kemudian kita akan membahas hubungan e-commerce dengan akuntansi, yaitu setiap aktivitas di situs e-commerce seperti Tokped, Shopee, atau website perusahaan itu tidak hanya berupa jual beli barang, tetapi juga menimbulkan transaksi keuangan yang harus dicatat dalam pembukuan akuntansi. Artinya, setiap transaksi online akan otomatis mempengaruhi laporan keuangan suatu perusahaan karena melibatkan aliran uang, barang, dan juga jasa. Nah, yang pertama itu transaksi penjualan dicatat sebagai pendapatan, yaitu ketika penjual menerima pesanan dari pembeli, sistem e-commerce akan mencatat transaksi tersebut sebagai penjualan. Yang kedua adalah transaksi pembelian, dicatat sebagai pengeluaran. Sebaliknya, saat pembeli membeli produk atau jasa melalui e-commerce, transaksi tersebut akan dicatat sebagai pengeluaran dalam sistem akuntansi pembeli. Begitu. Jadi, e-commerce itu tidak hanya mempermudah penjualan, tetapi juga mempermudah pencatatan keuangan perusahaan secara digital. Lanjut, kita ke pembahasan selanjutnya adalah analisis segmen. Sebelumnya kita perlu tahu dulu analisis segmen itu seperti apa sih. Jadi, analisis segmen itu adalah cara untuk mengevaluasi kinerja operasi perusahaan dengan membagi pendapatan atau data keuangan lain menurut segmen. Misalnya, berdasarkan produk, layanan, wilayah, maupun tipe dari pelanggan. Nah, jenis analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis horizontal dan vertikal. Pada kali ini kami mengambil contoh dari perusahaan Intuit. Nah, seperti tertera pada tabel di samping, jika dilihat kan terdapat penurunan pendapatan sekitar 1%. Nah, di antara kedua tahun tersebut, penurunan ini disebabkan oleh penurunan di segmen pajak usaha kecil dan profesional yang lebih besar dari peningkatan di segmen pajak konsumen. Artinya adalah jika dibandingkan, kan tadi sudah diketahui bahwa dari kedua tahun tersebut mengalami penurunan 1%. Nah, kan kita juga tahu bahwa perusahaan itu membagi sumber pendapatannya menjadi 3, yaitu pajak usaha kecil, profesional, dan konsumen. Dua segmen pertama, yaitu usaha kecil dan profesional, itu mengalami penurunan penjualan dan pendapatan yang cukup besar. Jadi, walaupun satu segmen lain, pajak konsumen itu meningkat, penurunan di dua segmen itu yang lebih besar dan nilainya itu juga lebih besar, sehingga dari keseluruhan itu totalnya akan tetap menurun. Selanjutnya ada analisis vertikal. Nah, pada tabel di samping itu menunjukkan bahwa pendapatan dari segmen pajak konsumen
itu naik presentasenya terhadap total pendapatan perusahaan. Artinya kontribusi segmen ini terhadap keseluruhan pendapatan itu makin besar. Namun segmen usaha kecil dan pajak profesional itu mengalami penurunan kontribusi terhadap total pendapatan. Jadi perbandingan antara segmen itu menunjukkan perubahan struktur pendapatan perusahaan. Nah, setelah dilihat dari dua sisi, hasilnya menunjukkan bahwa total pendapatan Intuit secara keseluruhan menurun. Penyebab utama penurunan itu adalah turunnya pendapatan di segmen pajak profesional, yang meskipun merupakan segmen terkecil, dia itu mengalami penurunan yang paling besar secara persentase. Sementara itu, segmen pajak konsumen justru tumbuh dan semakin besar dalam total pendapatannya. Tapi kenaikan itu tidak cukup untuk menutupi penurunan dari dua segmen lain, yaitu segmen usaha kecil dan segmen usaha profesional. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai materi ini. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan untuk menyimak video kami. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.